Hello everyone, hari ini gue mau review some special things. Ini adalah Yoroiden Samurai Trooper Rekanorio made by Sentinel. Backgroundnya sih tahun 89, anime Yoroiden Samurai Trooper itu dibuat dan cukup menarik gitu ya, karena tayang juga di Indosiar waktu itu. Ya, pas zaman kita SMP SMA lah ya. Terus gue SMP SMA, come on, beda mungkin kalau lu nya gimana. Cuma waktu itu tuh pernah dibikin mainannya waktu masih jadul banget, tapi gue nggak punya gitu ya. Terus di tahun 2009 sempat dibikin sama Bandai di lini Armor Plus. Mungkin kalian sudah terbiasa dengan ini. Ini Armor Plus ini sempat dibikin yang merah ini regular, sisanya premium Bandai, jadi agak-agak gaib kalau mau dicari. Dan di tahun 2020 Sentinel decide buat bikin ini. Gue sih excited banget karena memang so far Sentinel kalau udah bikin barang pasti bagus. Belum ada yang sampai kecewa banget. Belum ada yang kecewa malah gue. Oke, let's start the review. Gue unbox dulu ya. Let's this box. Oke, kita dapat dua tray, satu manual. Tray pertama itu kita bisa lihat ini Rekanorio-nya sama armornya. Terus tray kedua ini dia ada kayak macam object mode, faceplate, tangan, ada tangan ngepal sama tangan genggam, sama senjata. Ini bentuknya kalau udah yang biasa nonton mungkin tahu ya, karena bentuknya tuh kayak dari armor Jepang zaman dulu. Jadi didudukin di armornya itu, terus ya simpel banget sih, jadi kayak dibuka dan dipasang di orangnya ini gitu ya. Well, kalau misalnya ngomongin objeknya mungkin lebih bagus Senseiya ya, karena Senseiya itu kan objeknya bentuknya macam-macam lah, ada Pegasus, ada Dragon, segala macam. Kalau ini semua sama, bapak-bapak lagi duduk. Bapak-bapak lagi duduk. Oke, gue mulai unbox ya. Oke, tray pertama yang ada Rekanorio-nya. Kita punya Rio. Looking very good. Karena memang dia detailnya sih dapet ya. Kalau lihat dari mukanya, coba gue deketin. Ya, detail mukanya dapet ya. Ini jauh lebih bagus dibanding sama yang Bandai. Ini mukanya masih satu nih yang agak-agak cemberut. Nanti ada dua lagi yang bakal gue coba pasang ya. Oke. Let's talk about the articulation. Articulation wise ini bagus banget ya. Tangannya double jointed ya. Double jointed. Bisa sampai dalam banget. Kakinya juga bisa sampai belakang banget ya. Well, nggak mau juga sih posein begini, cuman bisa. Gitu ya. Terus ya ke depan juga bisa. Ab crunch ada dikit ya, jangan dipaksa lah. Leher bisa sampai macam-macam, bisa lepas ini ya. Rambut belakangnya ini ada part terpisah. Oke, jadi kalau mau diposein enak banget. Tapi kan ini masih belum pakai armor. Kita lihat nanti pakai armornya bagaimana. Materialnya mostly plastik kecuali baut sama bagian kaki ini. Karena di sini nanti armornya ditempel pakai magnet. Jadi ada besinya. Nggak banyak, but that's okay. That's okay. Kita kan nggak beli jogokin. Oke. Gua keluarin armor satu-satu. Nanti kita ngeluarin faceplate-nya dulu. Oke. Yang ini standar ya, faceplate ada 3. Ngeluarin faceplate-nya PR, soalnya tangan gue jempol semua. Oke, tapi this is the faceplate. Ini ada satu yang lagi senyum, smirking gitu. Enggak zoom, zoom. Lagi smirking. Mostly kayaknya gue bakal pakai yang ini. Ini yang lagi teriak. Ya, scream like no tomorrow. Sorry bro, senggol bro.
Untung nggak jatuh jauh, sedih. Terus satu lagi yang pakai armor. Ini sih bagus banget loh, karena armornya itu nempel di muka. Bentuknya jadi kayak pakai kumis sih, cuman ya I'll use it later. Tangan standar, tangan yang megang, sama tangan yang tangan yang megang sama tangan yang kebuka. Ini sih standar ya, sensei juga ada begini ya. Jadi ini tangannya juga, ini muka. Kalau yang udah pada biasa main SCM normal. Ini juga ada sistem buat penutup tangannya, sama kayak SCM. Cuma dikasih 4. Yang agak beda ini cuman yang sebelah kiri. Ini tuh, sebentar kita zoom in ya. Nah, ini bentuknya agak-agak tebal gitu. Ya. Kalau soal dari desain, ini benar-benar anime accurate. Kenapa? Karena gue kemarin nonton animenya. Yeay, warnanya sama persis. Bandai, mereka desainnya lebih free karena memang dia diiniin ya. Bandai itu dibikin lebih futuristik gitu ya. Nanti gue bakal kasih perbandingan sama Bandai juga. Tapi ya kita beresin dulu ini. Oke. Dia tingginya Rio ini sekitar berapa senti ini? Pendek dia. 15 sentian. 15 senti. Udah gue hitung sampai ujung kuncung rambutnya. Oke. Sisanya habis itu ini ada pedang. Pedangnya dikasih bukan versi yang bisa masuk ke dalam hiltnya ya. Biasanya kan dikasih yang bisa masuk ke dalam hilt nih. Ini enggak. Jadi ini gagang pedangnya. Nempel nanti ini gagang pedang nanti bakal nempel di sini. Jadi ya kombinasi lah. Di saat kita mau pakai ini ya gini gitu kan. Di saat kita mau ganti jadi pedangnya kebuka buat tinggal dipakai ya kita lepas gitu. Dan oke. Ini juga dikasih yang pedangnya gabung karena memang Rio itu pedangnya bisa jadi satu. Terus ya sama. Oke, tray 2 udah gue kosongin ya. Sisanya ya tinggal objeknya aja. Objeknya kayaknya nggak gue review. Bosan bro, mau bentuk kayak bapak-bapak lagi duduknya warna hitam. Oke, and then this is the armor. Ini gue geserin aja deh. Off you go. Geser bro. Nah, sini jadi ada helm. Terus ini shoulder buat bahu kanan kiri. Dia ngulangin. Oke. Terus skirt armor kanan kiri juga. Terus buat armor dada, ini bagian depannya, ini bagian belakangnya. Terus armor tangan, ini armor tangannya ada merah semuanya ya. Ini kalau Bandai dia ujungnya tuh putih, dan kalau gue lihat di animenya merah semua. Tadinya gue mikir, kok Sentinel bisa ya mispaint segini gitu. Bandai warnanya ada putihnya di samping, tapi ternyata orang Bandai bikin lebih detail. Tapi kalau ini anime perfect, jadi ya silakan dipilih. Ini buat penutup skirt depan, ini skirt belakang. Ini untuk bagian torso kiri kanan. Nah, ini buat bagian kakinya, bagian kiri kanan sama ini bagian buat dengkul. Oke,
Oke, traynya yang satu lagi kosong. Wih, kamar gua acak-acakan sekarang. Udah amat. Oke, pretty much ini yang kita dapat. Price tag-nya sekitar 15.000 yen ya. Nyampe Indonesia mungkin sekitar berapa ya? 2,5 kali ya. Gue lihat ada seller jual 2,5. Kalau misalnya kalian sempat PO mungkin bisa dapat lebih murah. Kalau enggak ya udah sih. Ya kita leave it. Oke, jadi pretty much ini yang kita dapat. Nggak terlalu banyak tapi enough. Oke, ini udah isi boxnya semua. Let's combine atau kita pasang armornya, oke? Jadi yang pertama mesti dilakuin itu kita mesti lepasin armor yang excess di sini. Jadi armor tangan. Ini gue lepas armor tangan juga. Ya, kiri kanan simpan di tempat yang baik biar nggak hilang. Habis itu armor bahu. Ya, ngelepasnya lebih gampang juga sih sebenarnya, cuman lebih keras dibanding armor tangan. Oke. Habis itu kakinya nih, ini toe-nya ini kita mesti lepas semua completely. Awal-awal agak keras, ini gue udah transform beberapa kali jadi nggak terlalu keras. Awal-awal sih horor, nah kayak tadi tuh agak-agak horor, agak lambat. Tapi pretty much ya badannya jadi kurus sekarang. Mari kita pasang torso, ini yang paling pertama harus dipasang karena nanti bakal ketutup sama bagian atas armor sama bagian belakangnya. Pertama tangannya naik, gue siapin juga bagian belakang armornya sama bagian depannya. Jadi kita pasang dulu armornya dari torso. Yap, torsonya udah pasang. Ya agak lepas-lepasan karena memang nanti ketahan sama atasnya, sama bagian atasnya. Oke, mari cari bagian belakangnya. Bagian belakang. Ini kepala kita lepas dulu. Wow, jadi kuyang. Oke. Saya pengen ngomong kuyang jam segini. Terus ini kita sebenarnya agak-agak tricky ya kalau dilihat di manualnya. Gue lihat manualnya, tenang. Jadi ini kita masih slide ke bawah, habis itu baru cetek. Jadi ini slide ke bawah. Ntar gue zoom in ya. Zoom in. Nah, zoom in. Oke. Jadi ini kita slide ke bawah sedikit. Pasin yang ininya, nih. Slide ke bawah. Ini di sini tuh dia ada kayak klep gitu. Kalau itu udah pas, baru tinggal ditekan bagian sininya. Nanti lepasnya tinggal backward aja, jadi jangan main dicabut begitu aja. Kalau cabut begitu aja, you'll regret it. Gue sih gak mau. Oke. Begitu ini kepasang, udah solid. Solid banget. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini juga, ininya solid sih, sendi-sendinya solid juga sih. Kalau kegeser, ya lama-lama bengkok. Cuman nggak letoy. Come on, kalau misalnya Sentinel baru begini ada letoy sih gue komplain beneran. Oke, nextnya bebas sih kita mau pasang apa. Cuman katanya sih nextnya tuh yang paling bagus dipasang itu armor tangan, karena gampang. Di sini tuh sebenarnya ada tandanya. Yang mana kiri mana kanan, ada L ada R. Oke, ini R itu kanan. Biasa ya. Ini L. Di sini juga sebenarnya konektornya ini bentuknya agak-agak unik, jadi agak sulit kepasang. Nggak bisa kepasang malah kalau misalnya kebalik. Tapi ya better safe than sorry. Ini juga kalau pundak sih gampang ya, yang ada tandanya ini dia di depan. Aduh, jempol gua gede banget sih. Nah, ini yang ada tanda ini dia di depan. Oke. Masangnya juga gampang, tinggal di slide in. Nah, ngomong gampang-gampang susah. Terus yang kiri apa kanan? Kanan ini. Ini kiri gua sih, tapi ya kanan. Oke. Di situ dia artikulasinya banyak. Ini kayaknya artikulasinya nggak bakal ketahan banget nih. Bisa sampai sini bro. Artikulasi nanti gua rakit dulu. Begitu gue pegang ini sih pertama gue yang kok warnanya begini ya. Begitu udah jadi semua sih gue yang oh my god, I love this thing. Tangannya ini ganti sama yang mana ya?
gue pakai yang ini aja deh, yang kebuka. Terus kita pakai, sekarang dia tangan sebelah kiri, kita pakai yang tempelan agak beda sedikit. Ball joint gampang juga masangnya, ball joint sama kayak Senseiya, dan masangnya nggak sesulit Senseiya. Udah gitu aja, Srodake. Tangannya, oh nanti gue bakal pasang dulu tangannya di sini karena you see this thing, ini sulit banget masangnya. Ya well, pasti di ngek, dan ini nggak bisa dilepas, jadi ya udah. Paint chip pasti bakal ada. Be careful guys. Kalau gue sih kalau digagang, I can live with that. Or not. Oke. Abis itu kita pasang skirt. Oke, side skirt. Sini juga biasa ada LR-nya. Or not. Gede lu. Ya udah deh. Filling aja, pakai filling. Ini kita masangnya masih ditempelin di sini. Habis itu baru dikunci. Kuncinya pakai ya ini, penutup rok ini. Penutup rok itu penutup the rok. Smell. Ya. Mohon maaf ya kalau om review begitulah. Nah, ini juga penutup rok belakang, tinggal dipasang. Sebenarnya sih snap fit aja ini. Kalau emang agak sulit ya mungkin coba diutak-atik sedikit. Benar-benar snap. Nah, ternyata masih naikin dulu sedikit. Naikin dulu sedikit and then dan. Nah, terus kita pasang kakinya. Gila, gue lupa pasang kakinya. Pantas kagak stabil. Ada tulisan nggak sih LR? Nggak ada. Oke. Kan kaki anyway sih kebalik. Ya, tinggal ditukar. Tapi ini tajam atasnya, jadi atasnya tuh duri dan lumayan tajam. Alarmnya the hard way, ketusuk. Terus ini juga tinggal dipasang. Oke. Are you okay? Master Wolf. Udah kelihatan lah ya bentuknya lah. Ya iyalah ya, dari tadi juga kelihatan bentuknya. Terus nextnya gua pakein apa ya? Oke, kepala. Oh enggak, armor lutut dulu. Armor lutut. Ini yang gue bilang tadi nih. Pakai magnet ya. Kelihatannya yang putih-putih ini, abu-abu ini, silver, itu magnet. Enak ya. Ini adalah suatu hal yang menurut gue simpel tapi wow. Kuat men, nggak jatuh so far. Kalau jatuh ya edit later. Oke, buat ini gue seneng muka sengaknya dia, jadi gue nggak akan pakein dia helm. Kalau kalian mau pakai helm bebas. Kalau gue sih mau pakai mukanya biasa aja. Kalau kesenggol jatuh. Nah kalau misalnya cuma nempel doang aman. Lumayan kenceng juga magnetnya. Kalau gue taruh di sini dia langsung kayak suction gitu. Nah, nyala banget sih gue. Magnet doang cuy. Oke, kepalanya sebenarnya kepalanya ada 3 bagian ya. Ini adalah bagian rambutnya. Rambutnya kita masukin aja sini. Kalau dibalik bisa dijenggot, kayak jenggot Guan Yu gitu. Tapi ya enggak lah, gila lah. Nah, ini satu hal yang unik juga nih buat helmnya nih. Helmnya ini kita bisa lepas bagian depannya, terus kita bisa tempelin kepala. Jadi sebentar, ini agak berat ya. Nah, nih bentuknya begini. Terus kita tempelin kepala nih. Terus tempelin lagi ininya. Wih, asik ya. Jadi kita bisa tempelin ini tanpa mesti bongkar-bongkar. Jadi kepalanya udah fixin aja begini. Cuma karena gue mau pakein pose nanti sama helm, ini gue lepas dulu. Biar nggak repot. Ini juga ganti faceplate-nya gampang ya. Kita cuma tinggal lepas
faceplate. Mirip-mirip sama SCM, tapi beda dikit. Sayangnya kalau misalnya ini dibikinnya size kayak SCM gitu, atau bentuknya kayak SCM gitu, kita bisa ganti-ganti segala macam freely. Cuma kan beda pabrikan ya, pasti mereka punya ya mold sendiri lah masing-masing. Terus ini bentuknya peg, tinggal tempelin aja, kencengin sini. Oke, ganteng bener, ganteng ya. Gue udah bias banget sih, gue seneng banget nih anime, gue seneng banget ini mainan, jadi pardon me. Nah, gue pakai tangan yang ini aja, terus kita pasangin di, oke, tangan yang dua ini aja deh. Kaset, susah banget masangnya. Oke, kita pasang yang ini aja. Oh, kebalik. Ini tangan, nah, pantas aja. Tangan kiri. Kita ganti jadi tangan kanan. Kita pasang ininya. Ini emang agak-agak nyebelin sih. I wonder why gitu, kenapa nggak bikin yang lebih simple, kayak colokan atasnya sama bawahnya itu bisa dilepas, terus ini nggak ngeganggu, jadi tinggal di slot dari bawah. Tapi ya, well, apalah saya, mana bisa didengar. Mungkin mereka juga pengen hemat cost, jadi moldingnya satu aja, nggak harus dibelah-belah. Tapi ini ganggu banget. Wah, emosi. Akhirnya kepasang juga. Emang agak PR, cuma lama itu cuma gara-gara gue nggak mau ngerusak catnya di sini. Oke, kita sekarang mulai ke artikulasi ya. Artikulasi ini enak banget ya. Kalau dibandingin sama Bandai sih jauh. Bandai itu karena dia mostly besi ya armornya, jadi jalan dikit lontang. Jadi ya gitu deh, nggak gitu enak buat dimainin. Kalau ini ya, karena memang ini plastik semua ya. Ini gue lepas dulu kalau gue mau ganti artikulasinya. Ini masa ini enak banget ya. Meskipun pakai armor ya, kita bisa geserin sedikit nih. Atau enggak, geserin banyak juga bisa nih, geserin banyak sampai ke atas ini. Atau ini kita mau geserin ini, lipat ininya buat dia megang senjata kayak begini. Can banget. Woi. Terus ya tinggal pasang armornya, karena magnet gampang. Again, masih norak gue sama magnet. Tapi buat gue sih itu aplikasi yang bagus banget gitu ya. Well, ini juga bagian bawah ini bisa buat berdiri buat stabil, cuman nggak kece aja. Jadi, dia bisa berdiri normal dengan ini ya. I'm fine with that. Gila, kalau perhatiin nih tampang sengaknya sih buat gue the best. Karena memang dia di animenya juga kayak begitu, agak-agak koki. Belakangan sih jadi wise, tapi nonton aja animenya kalau mau, banyak itu udah. Oke. 1 million question. Biasanya orang bakal nanya, kalau dibandingin sama Bandai, tingginya seberapa? Oke, jangan sedih, gua ada Bandai. Gerakin dikit, pelan-pelan. Ini yang tulisan pertama ya Bandai ya. Kita bandingin sebelahan. Well, memang agak tinggian Bandai ya. Gila, ngeri jatuh gua. Barang tua. Relik. Gue posein begini. Ini mosain ini, believe me, mosain Bandai yang ini setengah mati. Habis itu kemarin gue taruh di shelf and then done. Ini kalau sebelahan sama Bandai, well, nggak semua orang punya Rain Warrior ya. Kalau gitu kita tambahin aja sama yang lebih umum. Jagoan sejuta umat, Seiya. Ya masih bisa dibilang satu skala lah ya. Beda dikit gitu ya, kayak ini anak SMA, ini anak SMP gitu. Jadi ya kecilan dikit, but not so bad gitu. Lu pindahin ini ke depan juga buat foto, and it's done. Kayak satu skala kan? Well, at least ini cara gue menghibur diri gitu ya. Why? Kenapa kalian gak bikin satu skala yang enak gitu? Tapi
Well, beda pabrikan mungkin mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan ya mereka bakal ngerilis semua dari 5 lini jagoannya Ronin Warrior. Saat ini Bandai udah rilis semuanya, tapi musuhnya enggak gitu ya. Gue nggak mau muluk-muluk deh sampai Sentinel ngeluarin musuhnya segala macem. Keluarin aja 5 jagoannya gitu. Jadi well ya gue bisa beristirahat dengan lebih tenang gitu. Oh, knowing gue punya nanti kalau gue beli, kalau di ACC sama istri. ACC lah ya, please. ACC. Oke. Tapi closing comment. So far ini gue pindahin dulu ya. Gue puas banget sih sama ini gitu ya. Meskipun dia nggak ada besinya banyak kayak macam Senseiya atau Ronin Warrior yang dulu, tapi artikulasinya, warnanya yang bener-bener anime akurat ya. Ini kayak ngidupin kenangan gue waktu gue SMP dulu. Gue nonton ini terus gue ngebahas sama temen tiap hari gitu, karena memang ya nontonin ini sama Macross. Jadi ya gerakinnya juga enak banget. Ini asli ini mainan apa namanya, yang pakai armor yang paling sering gue mainin so far, soalnya enak banget. Ini pasti bakal sering gue foto-foto itu, karena memang gue mulai lagi fotografi ya. Tapi pasti ada keterbatasannya juga sih. So far sih armor nggak jatuh-jatuhan ya, kecuali kalau lo tendang atau kepukul gitu jatuh gitu ya udah gitu. Cuman kalau ini sih solid ya, dan dia juga nggak letoy. Lu posein begini aman, nggak ada jatuh, nggak ada apa ya. Ya goyang-goyang juga ya nggak apa-apa gitu kan. Ini goyang-goyang nggak jatuh. So far nih gue balikin lagi deh Ronin Warrior yang Bandai ya. Karena Bandai juga sekarang ngeluarin yang baru ya. Mungkin mereka ngelihat Sentinel ngeluarin, terus Bandai ngeluarin lagi. Kayak yang man, gue ngeluarin duluan, ya udah. Terus mereka ngeluarin lagi yang merah. Gue kesel banget asli, kenapa lu nggak bikin yang biru gitu? Lu keluarin jangan Ryo terus lah, Toma ke atau Kento ke atau Shu atau Seiji gitu. I mean come on gitu loh. Merah tuh udah banyak banget karena ini reguler. Dan yang lain tuh harga udah nggak normal, barangnya udah ajaib. Gue cari di Hong Kong aja setengah mati, nyampe ke perbatasan Cina buat dapetin 1 doang yang Toma. Itu pun rawan sendinya patah-patah. Jadi gue yang dengan ya, yang ini gue berharap bakal lebih bagus ya, dan dirilis semuanya. Ini kalau kita lihat ya, perbedaan utama nih dari skirtnya ya, skirtnya ini lebih panjang, tapi di anime juga begitu nih. Kita bandingin, skirtnya Bandai memang lebih pendek, dan nggak geraknya cuma sini doang, nggak bisa macam-macam. Ini gue gerakin dikit lepas-lepasan, jadi gue yang stres. Cannot tell you how stress enough gue mainin yang Bandai. Jadi gue rakit dan gue pajang aja. Kalau yang ini enak banget. Well, memang dia plastik semua ya, kecuali bagian magnet yang tadi, which is good ya. Warnanya ini lebih metalik ya, yang Bandai dia lebih metalik. Terus detailnya juga ya, dia ada kayak ini tangannya nih, bagian sikunya sini Bandai itu putih, kalau dia merah ya. Kelihatan lebih bagus sih kalau gue lihat ya. Kalau misalnya kita pakai buat foto atau gimana, kelihatan lebih bagus ya. Tapi karena memang engineeringnya tuh lebih lama ya, beda sekitar 11 tahunan dari sini ke sini, dari yang Bandai ke Sentinel gitu. Jadi seperti biasa, Sentinel itu menyempurnakan apa yang telah dibuat sama terdahulunya gitu. Jadi kayak Bandai bikin dibagusin sama dia gitu kan, kayak Bandai bikin dan Kuga gitu ya. Unpopular opinion, gue lebih suka Sentinel dan Kuga dibanding sama SOC-nya dan Kuga, dan Peikanfu juga kayak gitu. And lu kan jatuh kan, stres lah. Gue taruh tiduran aja deh. Fine, kita review yang itu ya. Kalau yang ini unique touch sih dari Sentinel ya. Memang lebih pendek, warnanya merah mengkilap begini dibanding yang Bandai yang metalik gitu ya. Tapi proporsi, artikulasi, dan anime akuratnya sih buat gue layak buat dikejar ya. Ini masih jadi like one top toys gue saat ini buat gue mainin. Sisanya ya yang lain, tapi yang ini masih the best. Mau dipajang pakai helm boleh, nggak dipakai helm juga boleh. Kalau gue prefer nggak pakai helm, terus tinggal digayain lagi
Closing comment. Harganya lumayan, ya, 15.000 yen atau di sini mungkin sekitar 2 juta atau 2,5 juta, tergantung lo beli di seller mana, ya. Tapi kalau lo udah megang ini dan lo emang seneng sama seriesnya ya, atau mungkin lo nggak seneng seriesnya, lo seneng yang bisa gabung-gabung pakai armor gitu, beli sih. Saran gue sih, gue seneng banget sama ini. Dan kalau ini rilis lagi yang seri keduanya gitu, misalnya Seiji atau si Toma gitu ya, aduh, Toma sih beli banget ya. Itu pasti gue akan beli sih. Karena satu buat lengkapin, dua karena ini emang enak banget aja buat diposein. Terus kalau ngeliat 5 lengkap itu kayaknya enak banget. Yang Bandai sih masih tetap gue pajang, tapi mungkin bakal gue ganti jadi pose itu yang jadi object mode-nya. Jadi bisa berdiri nih. Kan susah banget berdiri, susah banget mesti pakai stand. Karena memang berat gitu ya. Mungkin itu yang dilihat sama ini sama Sentinel untuk memutuskan diganti jadi plastik semua. Well, kalau mau dapetin ini ya hubungi seller-seller terdekat. Kalau misalnya mau nyari yang official bisa di Victory Toys. Kalau yang lain juga seller lain juga ada gitu ya. Cuman well, better get this thing sih. Bagus. Oke folks, see you again in our next review. Thank you ya. Thanks for watching. Bye.